Halo musus, kembali lagi bersama gua Aldeseta. Yes, hari ini adalah hari H-1. H-1 kita prepare mau road trip dari Lampung ke Ciwidey, ke daerah Rawa Putih. Pokoknya ikutin terus vlog trip bersama Ready atau Hagia Merah ini. Kita road trip dari Lampung ke daerah Jawa Barat pakai mobil yang ceper harian lah ya. Dan mungkin banyak yang buat video ini, tapi ikutin terus videonya karena ini bakalan menarik, bakalan banyak video-video yang gokil pastinya. Jadi jangan di skip-skip pokoknya, ikutin terus videonya. Kita hari ini mau prepare dulu, masukin barang-barang dulu, sebagian udah dimasukin sih. Ikutin terus videonya. Bagasi belakang sudah lumayan penuh isinya ya. Jadi ada beberapa barang-barang yang pasti, ada baju di sini, terus ini ada gosokan, terus beberapa, kita nggak bawa koper ya, kopernya nggak tahu kemana hilang, jadi kita nggak bawa koper. Di bawah tuh ada sepatu bini gua, terus ada sepatu gua, kita bawa sepatu dua pasang ya. Ini di bawah sini ada sepatu gua, terus di sini kita bawa toolkit, isinya lumayan lengkap, ini kunci-kunci yang pasti. Terus kita bawa multi tester atau multimeter, sama bawa charger untuk baterai ya, charger untuk kaki, amit-amit kalau kenapa-napa ya, buat terminal yang pasti. Terus banyak bawaannya. Di bawah sini ada kursi lipat juga ya, kursi lipat yang pasti. Di tengah sini ada gantungan, dan ini jaket bini gua warna merah ini ya. Ini jaket tebal banget karena kita pasti bakalan kedingin sana, katanya sekitar 10 derajat, bahkan bisa di bawah 10 derajat ya. Ini jaket gua warna hijau. Terus ada pakaian di situ, kita gantungin di belakang. Sekarang kita lihat bagian tengah, coba bagian tengah. Nah, ini ada persiapan jajanan kita. Ini buat di jalan nanti ya, biar nggak berhenti. Karena perjalanan kita sekitar 8 jam, dari ini Imani kita. Perjalanan kita sekitar 8 jam ya. Dari Lampung. Kita lihat masuk, coba kita lihat bagian depan. Sudah aman semua, sudah bersih, kemarin udah kita cuci. Nah, di sini gue kemarin baru beli ini. Nih. Nah, ini kepake banget nih buat di jalan, dan ini bisa hidup. Oh, ada lightingnya. Tuh, keren ya. Ini istri pasti suka nih kalau dibeli-beliin kayak gini. Dan yang pasti itu head unit yang baru kita ganti kemarin, ini bakalan kepake menemani perjalanan kita. Ada mic di sana, dan pasti ini ada dashcam. Kita lanjut ke hari besok, karena besok kita rencana mau berangkat itu pagi sebelum subuh rencana, karena perjalanan kita tuh 8 jam, lumayan jauh, dan yang pasti banyak lika-likunya ya. Kalau dari sini pasti kita via tol sampai Bakahuni, Merak, terus Jakarta ke Bandung itu via tol full. Cuman keluar tol itu kan pasti kita harus banyak adaptasi ya, karena baru pertama kali gue nyetir ke sono, dan yang pasti bakalan banyak lihat maps ya. Mungkin kesasar-sasar dikit nggak apa-apa, pokoknya ikutin terus perjalanan. Kita lanjut besok pagi. Cus. Halo semua, ini jam 3 pagi, jam 3 lewat. Saatnya kita prepare. Kita lihat apa aja yang udah dimasukin ke dalam. Cus, jam 3 lewat 13. Sebagian sudah dimasukin semua tuh di dalam. Udah lumayan penuh. Dan ini baru isi barang-barang kayak gini ya. Tapi lihat guys, roda belakangnya sudah 2 jari tuh, 2 jari. Mantap. Sekarang kita hidupin mobilnya. Sarung tangan, hidupin. Oke. Bismillah. Oke, 14.
Bensin penuh ya, tuh. Bensin penuh, full, udah polisi full pokoknya. Bensin udah polisi full, penuh. Oke guys, kita udah di jalan. Kita berangkat dari Kemiling jam pas banget ini setengah 4 pagi ya. Tadi kita prepare jam 3. Kita berangkat dari Kemiling. Cus. Kita sampai gerbang tol Tera, Kota Baru. Sampai gerbang tol Bekauheni Selatan. Sepatu gua. Kita sampai penyeberangan Bakauheni. Di stop polisi, sangkaan bawa narkoba kali. Oke, kita masuk ke dalam kapal. Kalau pagi itu bingungin, nggak kelihatan jalannya. Masuk dalam kapal. Oke, kita sampai Makau. Nah, kita ada di dalam kapal. Oh, baru jalan sebentar ya tuh. Bensinnya nggak ini sama sekali bensinnya. Dari Bandar Lampung, dari Kemiling sampai masuk kapal bensinnya nggak turun sama sekali. Sekarang jam 5. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam kapal. Oke guys, kita udah sampai Selat Sunda. Ini jam 6, sekitar jam 6. Jadi benar-benar masih pagi, tapi sudah mulai kelihatan agak terang ya. Sayang banget nih, agak mendung tuh. Sayang banget agak mendung. Jadi ya kayak agak abu-abu gitu ya. Ini
kondisi perairannya lumayan agak stabil ya, nggak banyak ombak. Harusnya deras, cuman nggak banyak ombak. Kapal-kapal juga. Ini baru berangkat tadi. Sebelah sono Merak, sebelah sana Merak. Ini benar-benar sepi banget di kapal. Jadi cuma berapa mobil doang. Pokoknya ikutin terus video kita sampai ke Ciwidey, sampai ke Jawa Barat. Oke? Gue di bawah ngambil apa? Ini bantal sekalian ngevlog. Sepi banget yang nyebrang pagi, sepi banget. Dan ini pagi, sayang banget ya cuacanya kurang cerah. Jadi apa namanya? Tutupan mendung, sebelah sana mendung tuh, sebelah sana kan Merak, tapi kita belok kanan. Agak goyang sih. Tuh, goyang. Kalau depan kerasa banget ya, kalau di tengah nggak kerasa, depan kerasa banget. Mual gua lama-lama ini, goyang gini nih. Tuh, shit. Boleh maju. Ditanyain pelek sama petugasnya. Holy shit. Belokin. Gimana ini? Bisa, Mas? Oke, kita masuk gerbang tol Merak pukul 8. Sudah pukul 8. Tol Cikupa. Cikupa jam 9.
banyak truk, jadi mereka di tengah semua, nggak di pinggir. Lama jadi. Zoom lagi. Kita sampai di rest area mana dulu ya? Lupa rest area mana. Tuh muatannya banyak, lumayan lebar sih di sini. Ada Starbucks juga. KM 14, KM 14 guys. Kita mau ke AW dulu makan. Kunci dulu. Oke, kita makan dulu. Mana? Tom yum udah ready. Tom yumnya menunggu. Apa? Ya udah, Mau yang nasinya? Nasi aja berapa orang? Belum ada semua ya dia. Ini paling. Berapa orang kan? Mau 2 yang nasi minum kita nambah nasi. Jadi 2 yang nasi nanti. Minumnya bisa diganti kalau mau awe. minumnya apa aja mbak? Ada lemon tea, orange juice, kalau Fanta aqua. Apa mas? Oke guys, kita lanjut. Habis sarapan apa makan siang nggak tahu, terus 10 soalnya. Sarapan lah ya tadi di kapal, di mana makan pop mie. Jadi sekarang waktu menunjukkan jam 10 lewat 14. Kita dari Serpong ya, dari apa tadi, rest area 14 Pinang, Tangerang. Kita play musik dulu. Untuk bensin nih masih ngurang 1 gara-gara tadi kita ngebut. Ini kita ngebut balapan sama kuda tadi. Udah tahu di lajur tengah itu kita 100 kan, masih dikasih dim terus. Biar apa gitu, biar kita suruh kebut atau biar kita suruh minggir gitu. Kan kecepatannya actualnya cuman 100 kan dianjurkan. Jadi besok kalau di dim kalian udah 100, jangan mau minggir, biarin aja. Dia mau ngajakin balapan gitu. Oke, let's go. Lihat guys, macet guys. Kanan bisa nggak nih kanan? Bisa itu. Yes, kita udah sampai Soreang ini. Nggak tahu ini daerah masjid apa, itu ada masjid depan gitu. Kita suruh ke sana. Kayaknya kalau ada bumi ini kita beli bensin. Hidup. Ya. Oke guys, ini jalannya agak lumayan jelek. Aduh, lumayan jelek jalannya ya. Jadi kita lewat PT Geodipa. PT Geodipa itu ke kiri. Ini masuk ke jalan kampung. Dan jalannya agak jelek nih. Gimana nih, Pak KDM? Kenapa lewat sini? Karena kalau lewat sini tuh nggak kena biaya masuk ke kawasan Kawah Putih. Kalau kita lewat atas, lewat kawasan Kawah Putih itu kena biaya karena kita masuk tempat wisata. Nah ini lewat jalan kampung gitu sih, cuman ya jalannya nggak jelas ya. Kecil banget. Tapi ya oke lah, karena kita bawa mobil kecil, jadi ikutin terus perjalanan sampai nanti ke Bunteh, Marcus. Tuh jalannya kampung semua. Kampung semua, jalannya kecil banget. Nggak kecil banget sih ya. Oke lah, cuman kalau ketemu mobil ya agak susah.
Oke, di situ aja nggak apa-apa. Ya, situ. Ya. Dingin banget, dingin banget, dingin banget kabutnya. Finally akhirnya sampai juga di Bubu Kabin. Tuh, Bubu Kabin. 12 jam dari Lampung ya. Di sini dingin banget, 15 derajat. Nggak tahu nih besok pagi gimana. Kita lihat ready ya. Tuh. Akhirnya dia sampai sini. Masih 2 jari. Gimana sayang? Lelah ya? 12 jam lebih berangkat pagi. 14 jam 14 jam. Karena kita berhenti soalnya. Oke. Kita sekarang mau check-in dulu. Guys, ini hari kedua di Bubu Cabin. Ini sekitar jam 7 kayaknya. Gue tadi udah keliling-keliling, gue lupa buat video YouTube malahan. Ini dingin banget di sini, sekitar 10 derajat kayaknya. Asli dingin banget. Dan semuanya berembun. Kita itunya di bawah sana, gue lupa kemarin mau videoin cabin kita di bawah sana. Dan kita parkirnya di situ. Ini sumpah dingin banget dan keren banget liatin, ada sunrise di sana. Sayangnya ketutupan gunung ya, karena sunsetnya di sebelah sana malahan bagus. Ini trip paling menyenangkan pokoknya. Ini keren banget asli. Wow. Yang dingin itu tadi pagi seberapa subuh itu dingin banget entah subuh itu. Kalau sekarang ya agak mending lah. Tapi ini gue nyampe agak pilek gitu. Sekarang kita coba ke parkiran ya. Kita lihat mobilnya seperti berembun apa gitu. Oke, sekarang gue mau ready menuju ke mobil kita yang paling kecil di antara mobil-mobil sebanyak ini. Mobil kita paling kecil guys. Tuh, udah gue hidupin tadi ya. Lihat, berembun. Ini mobil tadinya kotor banget tuh, jadi isinya air semua kayak habis dicuci. Tuh, bener-bener berembun. Berembun. Gimana sayang? Dingin banget ya. Coba kita buka kap mesinnya ya. Kita lihat guys, dalamnya sampai berembun tuh. Ini berembun di dalam. Dalam berembun pasti ini. Kan berembun karena di luar lebih dingin. Kita buka kap mesin. Kita lihat kap mesin. Itu mesin belum, ya Allah, dari tadi mesin belum panas-panas, masih dingin banget. Nah, baru selesai tuh. Dari tadi padahal. Lihat mesin. Mana nih mesin? Kap mesin bukanya. Kok gue nggak bisa buka mesin sih? Oh ini. Nah, ntar. Mesin 3 silinder yang sangat bertenaga sampai ke puncak gunung Ciwidey guys. Tuh, buset, top banget. 3 silinder GR Agia gua top banget sampai gunung. Ini mobil belum panas-panas dari tadi, dingin masian. Masih berembun.
benar-benar masih berembun. Gila. Ini kap mesin sampai gue buka ya, biar tuh mesinnya aja cuman anget-anget biasa. Ya asli dingin banget. Kayaknya emang harus dipanasin nih mobilnya, kalau enggak bakalan susah hidup ntar. Tadi aja bener-bener cold start itu susah banget hidup. Ya beginilah kalau di parkiran. Yang lain mobilnya gede-gede ya, kita mobilnya kecil sendiri guys. Mobil kecil. Bagus videonya nih. Nun ya Kang. Nun. Soalnya saya minta kan aku pegang kamera. Jadi Coba lihat dulu. jadi jagoan. Wih. Tuh. Makasih ya Kang. Ya. Ya teh sama-sama. Lumayan kan? Lumayan. Freelance. Lumayan freelance. Halo Malaysius. Halo Malaysius. Akhirnya istri gua, bini gua masuk frame di YouTube Norimono. Nah, kali ini kita di Bubuk Cabin Kawah Putih Signature Ciwidey. Nah, ya mungkin nggak banyak footage ya di sini karena kita nyampe itu sekitar jam 4 sore kemarin. Nih udah hari kedua ya. Ya hari kedua. Dan ini dingin banget. Ini jam 5, setengah 6 sore, jam 5 lewat ya. Setengah 6 sore dan di sini enak banget. Dan menurut gua dengan kita pakai mobil kecil ya. Mobil kecil, ceper dan muatan berdua ya, tapi muatan lumayan banyak kan. Di awal video kita lihat tuh 2 jari, roda belakang, roda depan 2 jari lebih. Tapi it's okay, maksudnya jalannya masih lumayan bisa dilewatin mobil-mobil pendek, mobil kecil lah, terutama nggak harus pendek karena mobil kecil itu rata-rata pendek kan. Jadi buat kalian yang mau kesini ya, yang mau kesini itu nggak perlu takut karena ada beberapa rute. Yang pertama kalian bisa lewat dari Kawah Putih itu di apa? Daerah apa namanya sih? Iya di Kawah Putih. Pariwisata ya. Pariwisata. Ya, tapi kena biaya tambahan ya, jadi mobil masuk itu kalau nggak salah sekitar 180.000, terus ada biaya per orang juga. Tapi memang memasuki wilayah Kawah Putih, jadi kalau mau sekalian ke Kawah Putih Sunan Ibu bisa lewat situ. Tapi kalau mau lebih menikmati perjalanan terus juga free nggak ada biaya, bisa lewat PT Geodipa. Jadi bisa search aja di Google Maps PT Geodipa, nanti diarahkan dari PT Geodipa itu terus nanti ke sini jadi lebih dekat gitu. Tapi memang awalnya agak worry ya Mas, karena kan kita pakai mobil ceper ya. Terus ada beberapa jalan yang berbatu kan, terus nanjak juga jalannya. Tapi alhamdulillah keren banget sih. Iya. Kalau bagi perempuan ya melihat mobil kecil gitu ya, bagi perempuan pasti agak sedikit worry ya pasti karena ya ini nyangkut nggak gitu. Cuman kalau kita yang biasa bawa mobil pendek gitu kan, mobil ceper, jadi ngerasa ya masih aman, rutenya itu masih aman, jadi tergolong masih kategori masih bisa dilewatin mobil kecil atau mobil ceper lah gitu. Berapa ketinggiannya Mas? Ketinggiannya tadi kemarin kata Masnya itu kata AA ya kalau di sini ya. Itu sekitar 2.300 ketinggian. Ya, itu lumayan tinggi ya karena di sini nih gue lupa ngejelasin di sini udaranya sejuk, dingin, tapi oksigennya agak lumayan terbatas ya. Jadi kalau kalian lari atau kalian mau ngetes coba jogging yang biasanya jogging di di kota gitu ya, jogging di sini mungkin nggak se-fit, ngerasa fitnya nggak se yang di rumah kalian gitu ya, tempat kalian. Ini benar-benar kayak kita harus punya tenaga ekstra lah gitu. Atau kalau kalian yang biasa daki gunung mungkin biasa ya. Kalau gue kan bukan anak gunung, gue bukan pendaki, gue bukan anak-anak yang suka hunting ke tempat-tempat kayak gitu. Jadi ya gue ngerasa gue butuh tenaga ekstra biasanya. Iya betul. Yang pasti kalau kalian mau nge-trip nih, terutama kita kan dari Lampung nih agak jauh. Ya yang kita kasih tahu di awal video kemarin tuh persiapan tuh benar-benar di prepare ya, terutama keselamatan kendaraan pertama, keselamatan kita, terus keselamatan kendaraan, kayak kalau ada amit-amit ada apa-apa itu harus kita siapin gitu kan. Dan di sini untuk biaya itu nggak nentu ya, cuman rata-rata di 2 jutaan ya. Iya, Di 2 juta. 3 juta, tapi kalau tipe kabin tertinggi yang paling
gede ya, itu harganya 8 jutaan. Kalau yang nggak ada kabin yang ekstra gitu, yang Iya, ada dua untuk family. untuk family itu 8 juta semalam ya. Jutaan semalam. Mantap. Tapi ya kalian bisa dapat semuanya ya. Worth it. Heeh. Terus servisnya juga, pelayanannya AA-nya bagus ya, ramah-ramah, terus juga kebersihannya dijaga ya Mas ya. Iya. Pokoknya best lah pokoknya. Iya, best, pokoknya best banget karena dengan pricing segitu kalian dapat semuanya ya. Dapat semuanya dalam artian ini tempat penginapan mungkin tertinggi di Indonesia mungkin ya. Entah mungkin ada penginapan yang proper ya. Proper dalam artian lo dapat cabin, cuman di situ lengkap smart cabin ya. Semuanya diatur lewat satu layar dan bener-bener kayak hotel. Spesifikasi itu bener-bener kayak hotel yang kalian itu nggak perlu kayak yang nggak biasa di kebun gitu ya, di hutan mungkin yang nggak biasa ngecamp gitu, bener-bener camp ya pakai tenda gitu mungkin takut kan, nanti ini tempatnya bener-bener nyaman. Bisa dilihat di video-video yang lain ya. Nah, ini bener-bener video Norimono yang konsepnya trip. Oh Jadi iya, jangan lupa Mas bawa jaket. Iya. Jaket tebel harus. Jaket tebel. Emang sih mungkin buat kalian yang tahan dingin ya itu ya nggak usah pakai jaket yang tebel-tebel juga bisa. Cuman menurut gua ketika kalian ke mall pakai kaos, pakai celana biasa itu pantas. Tapi ketika kita main ke gunung itu pantasnya cocoknya pakai gini gitu. Walaupun nggak dingin banget, tapi menurut gua kalau kita foto itu vibes-nya lebih dapet, lebih bagus gitu. Jadi kayak sama ini bawa banyak makanan. ya bener, bawa banyak makanan. Terus. Karena di sini bakalan lapar terus. Di sini nggak ada yang jual makanan, cuy. Ada Mas. Ada ya? Ada. Kita bisa lewat ininya smart cabinnya itu loh. Yang di Oh layarnya iya, itu ada kita pesan bisa makanan. pesan makanan banyak, tapi ya mungkin harganya agak sedikit beda ya sama di bawah sama yang di kota ya. Jadi kalau kita bawa makanan, bawa rice cooker, kita masak nasi sendiri. Takut kedengeran yang lain nih, tapi nggak apa. Kita juga pesan sih di sini barbecue. Harganya kita pesan yang 135 itu udah dapat alat barbecue. Jadi kalau misalnya kita bawa makanan, tinggal tambahin aja kayak daging-dagingnya, suki-sukinya tinggal tambahin aja. Jadi kan lebih hemat gitu. Itu tipsnya juga ya. Ya. Jadi di sini menurut gua worth it banget karena akses jalannya itu nggak begitu ekstrim ya. Kalian bisa bawa mobil kecil juga, terbukti gua tuh bawa mobil ceper. Kita bawa mobil ceper dari Lampung ya, bener-bener dari Lampung. Itu ya kalau dibilang modal nekat iya pasti, cuman kita sudah lihat rutenya dari beberapa YouTube yang pernah kesini ya, mereka nyaranin bawa mobil proper. Cuman gua kalau ngelihat Jawa Barat itu kayaknya jalannya masih sedikit bisa di toleransi lah gitu untuk mobil kecil. Emang sih nih namanya kebon tuh biasanya dilewatin mobil truk, mobil yang ekstrim lah ya gitu. Cuman gue masih bisa ngelihat ini bisa nih bawa mobil kecil. Kalau kalian udah masuk ke area Bobo Cabinnya, jalan Bobo Cabin itu udah mulai di aspal, udah agak enak. Buat footage itu bagus banget, apalagi kalau kalian ada drone. Nah sayangnya kita nggak ada drone ya sayang ya. Kita belum beli drone. Next lah kalau kita ini bakalan pakai drone, dan kayaknya kita kemungkinan ya mudah-mudahan ya doanya kemungkinan kita kapok kayaknya bawa mobil ceper. Ya, mungkin ada kita sponsor nanti kan. ada sponsor kan. Boleh masuk. Boleh mobil PHEV ya, atau mobil hybrid ya kan, yang irit-irit sambil kita tes ya kan. Jadi ini gue lupa kalau ini di channel Norimono ya. Jadi kalau ada yang mau, boleh, kalau ada yang mau endorse kita siap jalan-jalan kemana, karena kita masih berdua, masih free. Kalau ada yang mau sponsor dari brand mana boleh. Kalau mobil EV kayaknya kita nggak bisa trip jauh ya, mungkin di Lampung aja atau di Jakarta, sekitaran Jakarta aja. Dari Jakarta kita ntar dari Jakarta startnya, atau di Lampung mau nge-trip kemana bisa. Cuman kalau yang PHEV atau hybrid kita siap nih agak jauh. Kita review mobilnya, kita tes berkonsumsinya, dan yang pasti kita siap. Atau kita juga sudah ada kendaraan yang bisa diajakin trip jauh. Mudah-mudahan. Mungkin itu aja videonya. Kalau misalkan besok lagi ada video, tapi ini kita buat sekalian ending. Kenapa? Karena agak ini ya, kita buat video di short juga pakai HP, dan benar-benar banyak banget yang harus di shoot ya. Mungkin kalau ada drone lebih pusing lagi, kita harus nyari footage gitu kan. Tapi ya Keren banget sih kalau pakai drone keren banget. Cuma sayang kita tuh nggak ketemu sunset ya 2 hari ini ya. Kita kabut semua. Kalau sunset tuh bagus banget katanya. Lihat di video-video itu bagus banget sunset. Iya. Soalnya di sini hampir jarang ketemu clear ya. Tapi tadi pagi yang gua ngambil tadi pagi itu, kita kan ngambil vlog di atas itu dapat clearnya dan dapat sunrise-nya. Kalau sore itu benar-benar kayak jam 12 tadi itu kabut naik.
biasanya kan kalau kabut naik karena kita ketinggian di 2500-an 2300-an, jadi mungkin di bawah hujan kan naik ya kan. Jadi intinya kalau kalian mau ada yang kurang misalkan dari gua yang kalian udah pernah kesini, boleh tambahin di komentar, atau kalian mau tanya-tanya juga boleh di kolom komentar. Jadi sekian video dari kita ya, dari kita berdua. Pokoknya Tungguin see you terus the next trip. Kita bakal ngetrip kemana? Kalau ada yang mau sponsor boleh dong mas. So ya, jadi terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Norimun Otomotif. Makasih udah nontonnya sampai selesai kan, walaupun sedikit berantakan karena kita emang nggak sempet beberapa shoot yang bagus-bagus. Oke, jangan lupa subscribe ya. Salam dari kita, see you the next trip, bye.